Di IMS 2025 ada Alphard listrik yang mungil nih Sobat Setir. Yap, ini dia brand baru lagi di IMS. Ini adalah Honri Boma EV. Brand baru yang pertama kali debut di IMS. Dan apa aja hal yang harus kalian ketahui dari Boma EV ini? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Let's go! Kenapa gue bilang Alphard Mini versi listrik? Karena ya bisa kalian lihat sendiri fascia depannya mirip banget nih sama Alphard. Mulai dari grillnya, bentuk grillnya, sampai ke bagian lampunya dia mirip nih. Tapi tentu saja meskipun dia mirip, teknologinya juga mumpuni nih Sobat Setir. Untuk lampunya dia nggak kalah canggih nih Sobat Setir. Udah LED untuk bagian lampu senjanya dan juga untuk bagian sein-nya. Serta untuk bagian lampu utamanya dia udah proyektor, halogen, dan bisa headlamp leveling Sobat Setir. Keren ya. Terus juga dia di sini disembunyikan ada charging portnya. Dia udah CCS Type 2 yang AC ini Sobat Setir. Dia yang slow charge saja, belum bisa fast charging. Tapi ya nanti kita bahas untuk baterainya. Nah selebihnya dia punya tampilan depan yang gondrong gini ya. Kelihatannya emang mirip banget kayak Alphard Transformer yang pernah ada di Indonesia lah. Terus juga di sebelah sini udah disematin juga untuk kalian taruh fog lamp sebenarnya. Gimana tampilannya? Mirip banget ya. Tapi tetap ada ciri khasnya. Logonya, terus juga karena dia mini, lucu banget. Kalau kita bahas secara dimensi, sebenarnya kelasnya ini dia akan bermain di kelas Wuling REV, lalu juga ada Finfast VF3 ataupun Ceres E1 ya. Tapi dia punya wheelbase yang lebih panjang karena dia punya 2 pintu. Yuk kita lihat bagian sampingnya. Untuk panjangnya, mobil ini memiliki panjang di 3.517 mm, lebarnya ada di 1.495 mm dan tingginya di 1.660 mm Sobat Setir. Serta karena dia lebih panjang, wheelbase-nya juga lebih panjang, ada di 2.495 mm. Itu yang membuat mobil ini jadi mumpuni kalau punya depan belakang nih pintunya. Beda ya, kayak teman-teman di kelasnya kan rata-rata 2 pintu. Jadi masuknya lewat pintu sini ke belakang. Kalau yang ini lebih panjang. Tapi ya tetap mini dan harusnya masih compact buat kita bawa di jalan dalam kota. Enak banget nih Sobat Setir. Lalu kalau kita lihat bagian sampingnya, dia punya bentuk yang boxy. Lalu juga dia punya side skirt lagi di bagian bawah. Jadi emang kelihatan bodinya tuh full gitu ya. Jadi nggak claustrophobia ya Sobat Setir. Jadi nggak takut tempat sempit gitu. Dan kalau kita lihat juga spionnya terlihat kokoh, lengkap dengan lampu sein di bagian samping juga. Dan velgnya nih Sobat Setir. Dia velgnya pakai ring 15. Desainnya juga menarik, nggak kayak EV-EV yang lain ya. Dia pakai aluminium dual tone kayak gini, jari-jari dia pakai ukurannya di 165 55 R15 Sobat Setir. Nih, depannya udah cakram, belakangnya masih tromol gitu. Dan kita lihat dulu ke bagian belakangnya. Let's go. Bagian belakangnya makin terlihat lagi kalau mobil ini tuh boxy ya. Kelihatan lebih kotak-kotak gitu. Terus juga lampunya dia menyatu dari ujung ke ujung, udah LED juga. Di atas ada spoiler, high mount stop lamp-nya, dan juga dia ada sensor parkir di sebelah sini. Terus bagian bawahnya ala-ala diffuser gitu, tapi tanpa knalpot karena dia full elektrik Sobat Setir. Di sini ada logonya lagi. Lalu di sini juga ada kamera mundur ya. Gitu. Tuasnya untuk bagian pembukaan bagasi udah elektris. Dan untuk bagasinya ini masih cukup mumpuni loh untuk mobil di kelas dia dan ukuran dia. Yang mana harusnya koper 2 untuk yang cabin size di pesawat masih muat nih. Jadi buat harian sih udah lebih dari cukup nih Sobat Setir. Dan sebelum kita lihat dalamnya interiornya, kita bahas dulu terkait motor listrik dan baterainya. Dan kalau kita lihat nih Sobat Setir, dia di depan sini motornya, motor listrik ya. Sedangkan untuk baterainya dia pakai ternary baterai, lithium baterai Sobat Setir ada di bawah, di bagian dasar deck tengah. Nah, kapasitas baterainya ada di 18,5 kWh, yang mana itu bisa menempuh range-nya sekitar di 200 km. Yang artinya Jakarta-Bandung masih bisa nih naik mobil ini Sobat Setir. Asik banget nih. Penggerak roda depan karena motornya di depan, dan seperti yang gue mention tadi, untuk chargingnya juga dia AC ya, slow charging. Lalu juga untuk tenaga dari motor listriknya, dia menghasilkan tenaga di 30 kW atau setara 40 horsepower dan torsinya di 84 Nm Sobat Setir. Maksimum speednya ada di 100 km per jam.
60.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah ini dia yang gue bilang Sobat Setir, dia punya kabin yang luas. Yang mana ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm dan masih bisa selonjoran kakinya. Ini sih 20 jari Sobat Setir, dan headroomnya juga karena bentuknya D-boxy bisa 10 jari lebih. Posisi duduknya juga masih enak banget di belakang sini. Rebahnya pas, tapi memang kalau untuk kursinya dia kurang menyangga nih pahanya, tapi lebihnya karena kita bisa selonjoran kayak gini tetap enjoy. Dan dia juga relatif flat ya untuk bagian dasarnya ini, decknya, meskipun ada baterai di bawah jadi emang lumayan tinggi gitu. Headrest juga diperhatikan, di sini ada dua Sobat Setir di bagian belakang, jadi lengkap. Dan juga dia ada Isofix nih, ada tulisannya Isofix. Dia bisa bawa kursi bayi. Dan untuk seatbelt juga dia masih diperhatikan, jadi unsur safety-nya ini ada 3 titik buat 2 orang penumpang di bagian belakang. Bagus ya, nice banget ya Sobat Setir. Terus untuk kacanya dia juga udah power window di belakang, dan juga dia dapat storage nih satu buat cup holder di bagian tengah, dan masih dapat storage juga di bagian samping door trimnya. Gitu. Ini sih enak nih, lega. Dan gimana depannya? Yuk kita lihat. Nah ini dia interiornya Sobat Setir, yang mana kalau kita lihat secara looks ya sangat interaktif ya, bisa dibilang fun banget nih. Mulai dari warnanya, di sini ada warna biru, two-tone steeringnya Sobat Setir, sampai ke dashboardnya dibikin kayak 3D. Di bagian dasarnya sini dibikin warna biru, ornamen-ornamennya, bagian kisi AC sampai ke konsol tengah, dan joknya juga dia two-tone warna biru kayak gini Sobat Setir. Unik ya, jadi ya berasa fun lah. Lalu juga untuk posisi duduk ya, buat gue ini masih cukup nyaman nih, nggak terlalu tinggi steeringnya, meskipun dia steeringnya udah fix, tapi kursinya juga tetap dibikin tinggi. Cuman memang kursinya ini tengahnya agak keras nih Sobat Setir. Tapi yang penting adalah dia mikirin safety, ada headrestnya lengkap. Lalu juga kalau kita lihat lagi, teknologinya juga nggak kalah menarik nih Sobat Setir. Udah layar semua, di bagian sini cluster instrumennya lengkap ya informasinya. Mulai dari range, lalu juga odo, speednya, terus juga berapa power yang keluar, KW-nya kelihatan di sini, dan sampai individual door yang kebuka itu kelihatan di sini Sobat Setir. Lalu kalau kita geser lagi, di sebelah sini ada layar head unit, ukurannya di 10,25 inci standar sebenarnya, tapi udah bisa Bluetooth ya, radio Bluetooth udah bisa di sini Sobat Setir. Gitu. AC-nya dia kena putar kayak gini Sobat Setir. Dia arah semburnya juga lengkap, bisa ke kaki, bisa ke muka, bisa juga ada front defogger ya. Lalu knop untuk bagian transmisinya juga dia ada di tengah sini, knop putar Sobat Setir. Dia adanya DNR. Jadi dia diinjak rem aja nih, hidup nih mobilnya Sobat Setir, nggak pakai kunci. Gitu. Terus lanjut lagi, karena dia EV, jadi di bagian bawahnya sini juga lapang, luas. Ada storage lagi, ada rem tangannya, dia masih yang mekanikal kayak gini. Dan di sebelah sini masih ada storage lagi, ya, karena salah satu yang dimention juga mobil ini tuh tetap praktis gitu ya, masih banyak storage ya. Ada steering switch juga by the way. Untuk bagian steeringnya dia two spoke kayak gini, bawahnya flat bottom. Keren ya, unik nih, kalian harus lihat langsung. Oke, sekarang kita balik lagi ke depan ya. Yap, itu dia first impression kami terhadap Honri Boma EV Sobat Setir. Yang mana mobil ini bisa jadi alternatif pilihan nih buat kalian yang lagi cari mobil compact, kecil, yang full listrik, dan tentunya dengan interior yang lega ya. Jadi buat kita harian nih pasti enak banget, dengan range yang juga udah cukup banget Sobat Setir. Dan harganya relatif juga masih menggiurkan, karena di IMS ini dibanderol 199 jutaan. Dan kalau di luar dari IMS katanya bisa naik hingga di 250 juta Sobat Setir. Dan kalau kalian pengen lihat mobilnya langsung bisa di IMS atau di showroomnya mereka, ada di Kebayoran Sobat Setir. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di Setir Kanan _official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Terhadap Honri nih Sobat Setir. Honri apa tadi namanya?